Assalamualaikum. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang bertugas hari ini mempersiapkan memimpin doa? Oke, silakan Kay. Bersedia. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu satu-satu ya. Ini kelas berapa ya? 10I. Kelas 10I. Oke. Arjuna hadir. Afia hadir. Aldiansyah hadir. Ananda Putri Aurelia, oke, hadir. Andi Uhya, oke, hadir. Asra hadir. Atrini tidak ada. Sakit apa? Kasihan. Oke. Farel, Farhan, Mutmainnah, Laura. Sakit, Ibu. Laura sakit. Sakit apa Laura? Flu dan demam. Flu dan demam. Oke. Maulana. Faki. Mana Faki? Sakit, Ibu. Faki sakit juga. Oke. Rafli. Aidil. Tanpa keterangan, Ibu. Alfa. Aidil Alfa ya. Reza. Mana Reza? Alfa juga. Banyak-banyak ya temannya yang dah hadir. Muhammad Anugrah hadir. Raditya Rizky. Sakit, Ibu. Sakit apa Raditya? Kurang enak badan dan pusing, Ibu. Kurang enak badan dan pusing. Oke. Aziza? Hadir, Ibu. Oke, hadir. Naila? Hadir, Ibu. Naila Alifa? Naila Aziza? Iya. Kesya? Hadir, Ibu. Nur Aini? Mana Nur Aini? Sakit. Nur Aini sakit. Nurul Huzaima? Andini? Yang ini sakit. Andini sakit. Oke. Virus hadir. Aswad? Mana Aswad? Sakit, banyak-banyak dia yang sakit. Riani? Oke. Cantika Putri? Oke. Salsabila? Oke. Regina? Sakit, Ibu. Regina sakit. Fahri? Mana Izin, Ibu, Fahri? acara keluarga. Izin. Oke. Ramadan? Izin juga acara keluarga. Izin. Syahira itu tidak ada keterangan. Syahira tidak ada keterangan. Ramadhani? Zidan Mas izin, Ibu, acara keluarga. Zidan izin. Izin sakit. Zinadin sakit. Arfianti? Arfianti, mana Arfianti? Sini. Izin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Oke, ada yang bisa menyebutkan kesepakatan kelas kita itu apa saja? Oke, silahkan. Oke. Yang pertama, Silakan berdiri. Oke. Yang pertama, Ibu, dilarang bermain HP. Dilarang bermain HP. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, Dilarang tidur di kelas, Ibu.
tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang keempat, Maulana, Dilarang makan. dilarang makan dalam kelas. Ada lagi? Kita Menjaga kebersihan kelas. Nah, ini yang paling penting, menjaga kebersihan kelas. Oke? Oke. Selanjut lagi. Materi kita hari ini itu adalah barisan aritmatika. Nah, sebelum saya masuk ke materi barisan aritmatika, ada yang masih ingat pola bilangan yang kalian diajarkan dulu waktu SD? Ada yang masih ingat pola bilangan? Pola bilangan. Lupa. Pola bilangan. Saya berikan contoh pola bilangan. 2, 4, 6, 8. Apakah ini termasuk pola bilangan atau tidak? Termasuk. Alasannya? Karena setiap bilangannya ditambah dengan 2. Oke, saya lanjut lagi ya. Kalau misalkan 1/3, 1/5, 1/6, 1/4, apakah dia termasuk pola bilangan atau tidak? Tidak. Alasannya apa bukan termasuk pola bilangan? Karena dia tidak beraturan. Oke. Materi pola bilangan kita itu ada hubungannya dengan materi barisan aritmatika. Oke, sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya mau menyampaikan dulu masalah barisan aritmatika itu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu contohnya misalkan ketika kalian upacara setiap hari Senin, kalian berbentuk barisan. Nah, itu disebut dengan barisan aritmatika. Selain pada saat upacara, contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah susunan batu bata di toko bangunan. Dia itu membentuk suatu barisan. Oke. Manfaatnya ketika kita ingin mempelajari barisan aritmatika itu banyak sekali manfaatnya. Yang salah satunya itu adalah kita bisa gunakan dalam mengelola keuangan. Yang kedua itu kalian bisa gunakan dalam menganalisis data. Jadi kalau misalkan banyak data, tidak mungkin kalian semua mau analisis, kalian bisa pakai dengan pola. Ya, kalau kalian memahami yang namanya pola. Oke. Sekarang saya masuk dengan tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran hari kita ini, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku N dan beda dari barisan aritmatika. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan atau mencari suku N dari suatu barisan aritmatika. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Misalkan lagi, saya berikan salah satu contoh. Ada yang bisa memberikan satu contoh tentang barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Iya. Ya, korek api itu kalau disusun-susun sesuai dengan aturannya, dia bisa membentuk sebuah barisan aritmatika. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya itu, saya jelaskan dulu. Di dalam pembelajaran, saya menilai 2 asesmen. Ya, yang pertama itu asesmen kelompok, yang kedua itu adalah asesmen individu. Kelompok itu saya nilai ketika kalian nanti mengerjakan sebuah LKPD, akan ada nanti sebuah alat peraga yang saya berikan. Nah, di situ akan saya nilai. Kemudian yang kedua itu adalah di akhir pembelajaran, saya akan memberikan sebuah soal berupa kuis yang akan nanti kalian jawab sebagai
penguatan pengetahuan kita selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, sekarang kita masuk ke suatu pertanyaan pemantik ya. Pemantiknya dulu. Sekarang saya tanya Ki. Contohnya barisan aritmatika itu, misalkan kita ingin mencari jarak, ya, jarak. Misalkan Maulana, dia adalah seorang atletik pelari. Nah, setiap hari Maulana itu lari dengan jarak 1 kilometer. Hari kedua, dia menambahkan jarak lagi sejauh 0,5 kilometer. Berarti berarti hari pertama itu Maulana dia lari 1 kilometer. Hari kedua 1,5 kilometer. Hari ketiga 2 kilometer. Nah, ada yang bisa menentukan jika Maulana lari pada hari ke-100? Ada yang bisa menentukan? Susah. Tidak mungkin kita mau mencari seperti ini kan? Nah, makanya nanti ada rumus yang Ibu akan berikan dan kalian akan menemukan rumus itu berdasarkan sesuai dengan LKPD yang ada. Nah, contohnya lagi, misalkan ada sebuah bilangan 35, 25, 15, 5. Oke, ada yang bisa sebutkan 3 angka setelah dari 5? Saya Bu, minus 10, Minus 10, habis itu minus 25, minus 25, sama minus 35 Ibu. minus 35. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain, Arjuna? Minus 5, minus 15, Minus 5, minus 15, minus 15, minus 25. minus 25. Oke, ini kalau dia 3 angka setelahnya. Bagaimana kalau saya bilang coba cari 100 angkanya? Kita menggunakan pola barisan aritmatika. Oke, sekarang kita masuk langsung ke materi. Oke, barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Ingat ya, dia mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Oke, setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap, disebut B. Oke, maka barisan ini adalah sebuah barisan aritmatika. Bilangan tetap B itu dinamakan beda dari suatu barisan aritmatika. Oke, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Ingat nah, jumlah itu merupakan deret dari sebuah aritmatika. Dalam modul ini, kalian akan mempelajari pola bilangan, barisan dan deret diidentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Oke, perhatikan nilai unsur Kn suatu barisan aritmatika ditentukan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Di mana jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan N kali 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1. Oke. Paham sampai sini? Oke, paham. Saya lanjut. Ini ada peta konsep dari suatu barisan bilangan. Barisan bilangan, dia itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah barisan aritmatika, yang kedua adalah barisan geometri. Barisan aritmatika sendiri terdiri dari deret aritmatika dan jumlah suku N suku pertama. Sedangkan barisan geometri sama juga, dia mempunyai deret geometri dan jumlah N suku pertama. Untuk mencari barisan aritmatika, itu kita harus dulu menentukan yang pertama adalah suku awal,
yang biasa disebut dengan U1. Ya. Kemudian yang kedua, mencari beda. Yang ketiga adalah suku ke N. Oke, lanjut. Oke, perhatikan di atas. Barisan dan deret aritmatika secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3 sampai dengan UN itu disebut suatu barisan aritmatika jika U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, dan UN dikurang UN kurang 1. Tapi nilainya ingat harus konstanta. Berarti konstanta itu apa? Ada yang masih ingat konstanta itu apa? Bilangan tetap. Oke. Nah, perhatikan untuk mencari beda. Berarti mencari beda itu adalah UN dikurang 1. Perhatikan contohnya. Beda untuk barisan pada barisan berikut ini. Berarti kalian disuruh mencari bedanya. Ada sebuah barisan 2,8,14,20. Tentukan bedanya. Di situ dia katakan berapa bedanya? 6 itu 6. Bedanya 6. Kalau contoh kedua bedanya berapa? 2. Oke, lanjut lagi. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara suku berurutan merupakan bilangan tetap. Oke, perhatikan rumusnya untuk suatu bilangan. Nah, perhatikan contohnya. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-n dari sebuah barisan 2,5 per 2, 3, 7 per 2. Berarti A-nya berapa? 2,5 per 2. A-nya berapa? A-nya itu suku pertama. Berapa suku pertamanya? Suku pertamanya 2. Oke. Kemudian berapa bedanya? Bedanya U2 dikurang U1. 5 per 2. Oke, lanjut lagi. Kemudian bedanya berapa? Bedanya berapa? Bedanya 1 per 2. Berarti suku ke-8-nya adalah 11 per 2. 11 per 2. Itu untuk bagian A. Kemudian suku ke N-nya. Nah, perhatikan untuk suku ke N. Karena suku ke N-nya yang mau dicari, berarti kalian tinggal substitusikan saja. Kalian substitusikan. A-nya sudah diketahui sama dengan 2. N-nya kan sudah ada toh? Nah, langsung mungkin saja kasih masuk di situ di rumusnya. Oke? Oke. Lanjut. Oke, perhatikan gambar di atas. Apakah di atas itu termasuk sebuah barisan aritmatika atau tidak? Iya, Ibu. Iya. Alasan tak apa? Berurutan. Karena setiap bilangan mempunyai beda. Bedanya berapa? 2. Oke, lanjut lagi. Ini namanya deret aritmatika. Perhatikan untuk definisi deret aritmatika. Jika diketahui U1, U2, U3 sampai dengan UN, UN itu maksudnya UN sampai tidak terhingga, merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika U1 ditambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Maka perhatikan rumus di atas. Ingat ya, kalau deret itu dia menyatakan sebagai jumlah. Ya? Ya, oke. Lanjut lagi. Oke. Perhatikan ini gambar di atas. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Halaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan.
memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak. Sebelumnya menjadi 3 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daun yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan air mereka berbeda metode. Perhatikan rumus barisan air mereka. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember. Tentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2. Dan beda antara suku adalah 3. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, baik anak-anak. Ibu akan memberikan LKPD. Di sini silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Di sini ada 3 LKPD. Masing-masing LKPD itu mempunyai alat peraga yang berbeda. Ya. LKPD pertama itu alat peraganya itu adalah sebuah korek api ya. Nanti kalian bentuk. Sebuah korek api, kemudian ada double tip yang bisa kalian gunakan dengan gunting. Siapa yang kelompok pertama? Oke, kelompok pertama silahkan. Kalau kelompok kedua, dia alat peraganya berupa bola. Siapa kelompok 2? Oke. Oke, kelompok ketiga alat peraganya berupa kartu. Oke, kita. Oke. Oke, masing-masing sudah mempunyai LKPD. Silakan kalian kerja kelompok, diskusikan sama temannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya sama ibu. Oke, silakan.
Silakan di sini kalian tempel ini double clipnya. Udah gua aja. Gimana kelompok 1 aman? Iya, aman Ibu. Ibu, kami sangat mengerti. Dengan sistem ya. Makanya banyak banget. Coba kasih. Oh begitu. Oke Ibu. Makasih bantuannya. Iya, sama-sama. Diukur dulu, Oke. Gimana? Aman? Oke. Segitu cukup ya, Bu? Kasih buat Atasnya juga. 3 baris saja. Oh iya. Iya, sahabat. Bisa? Ya, Maulana. Kenapa Maulana? Mau tanya, cocok ini kalau begini Bu? Nah, Seperti ini.
Kenapa? Mana hasil akhirnya? Baru mau dia ada hasil akhirnya, Bu. Coba dulu cari hasil akhirnya ya. Tapi cocok nih sarannya, Bu. Iya, cocok. Oh iya. Tunggu dulu. Oke. Tunggu. Kita coba satu kali lagi ya. Nanti masing-masing 2 kelompok silakan maju ke depan untuk 2 orang anggota ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kan di kertasnya dia begini. Nanti di bawahnya dikasih jadi 2 begitu. Karena barisan. Gimana? Aman? Aman, Bu. Oke. Agak gini. Akhirnya kita bertemu. Ya, Kartunya cukup? Cukup ya. Bikin segitu juga. Satunya berapa itu? 4. kalau belum selesai. Pusatnya itu dihitung dari berapa banyak kartunya Pak? Karena yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nyata ya Bu? Iya. Keduanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 4. 3, 6, 4 ya. 4, 2, 2. Berapakah bata kaca yang diperlukan untuk membuat pola kedua mendapatkan dapat tentukan rumus suku ke 20 Silakan perbaiki. Izam. Saya. Nah kembali ke cewek. Gimana? Oh gitu ya. Berapa? Udah susah hidup kok. 40. Oh 38. Iya 38. Salah tulis ini. Ya, coba ulang-ulang dulu. Ih, tunggu deh, aku ragu deh. Ya. Lanjut. Lanjut? Lanjut. Jawabannya sama.
Bisa? Oke. Kayaknya itu di rumus itu. Ya itu ya dibuka baru ditempel Iya. korek apinya. Nanti setiap yang presentasi profilnya. 2 orang saja maju ke depan. 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Bisa? Bisa dipilih. Silakan. Bisa? Iya ya? Apa ini baca? Wih, jatuh bola. Ibu baik-baik. Oke, Ibu. Bisa ya? Bisa? Berarti cocok minda sih yang kalau begini Bu? Yang penting kita ikuti saja petunjuk yang ada di LKP Deta. Ya. Ya, kemudian kalian buat sendiri berapa suku ke N dan berapa bola yang digunakan ketika pengambilan ke 20. Oke. Kalau yang ini Bu, D, apa maksudnya Bu? Tentukan rumus suku ke 20. Tentukan rumus suku ke N, berarti barisan ke N-nya yang mau dicari. 20? Oh, yang B, tentukan rumus suku. Kalau yang B itu tentukan rumus suku ke 20, berarti berapa bola yang dia tentukan rumus suku ke 20 dari berapa banyak bola yang didapatkan pada pengambilan ke 20. Oh. Itu yang bagian A. Jawabannya berapa ya? Berapa banyak? Galang nyari ini. Berarti pengambilan ke 20 yang mau dicari. Itu yang B ya? Iya. Kalau yang B itu rumus suku ke 20-nya. Tentukan rumus suku ke 20 dari barisan tersebut. Orang Jakarta, Bos. Ya, berarti cocok midi, iya Di, cocok midi. Oke. Ya. Lanjut lagi Di. Oke, lanjut. Jangan lupa kalau sudah selesai nomor 1, silakan lanjut ke nomor 2. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Ininya lem, mana lemnya? Jadi nggak sih Bu bawahnya?
Mana ininya? Ibu, untuk menjelaskannya kita nulis di papan atau tidak perlu Ibu? Atau bicara Kalau saja bisa langsung? jelaskan di papan supaya teman-teman kan juga lebih mengerti. Oke. Oke, silakan dilanjut. Jangan lupa dilem ya kartunya supaya kartunya tidak jatuh. Di bawahnya boleh. Nah, ini kasih apa? Ini dilem supaya kan tidak jatuh kan? Ini juga dilem. Ini juga dilem supaya dia tidak jatuh. Nah. Kelompok bola sudah selesai? Tinggal ditulis mani Ibu. Aman. Sudah didapat hasilnya? Sudah Ibu. Oke. Bagaimana dengan kelompok korek api? Sudah bagus sih, hasilnya juga sudah ketemu. Ya. Jadi tinggal kita Bagaimana kartunya? Masih jatuh? Oh, 3 saja cukup Ibu. Sudah memberikan pendidikan.
buka lemnya. Ini dibuka dulu lemnya yang ini. Oke, sudah 2 susun. RKPD-nya sudah? Tapi ini ada perubahan karena tadi kan empat, maksudnya yang di bawahnya ada 8 kartu, tapi karena ini berubah jadi cuma 6 kartu. Tapi tetap sama ibu. Ya. Sudah ibu, sudah selesai. Bagian 2-nya. Tujuannya sudah ibu. Oke, kita download namanya nah. Bagaimana dengan kelompok korek sudah? Sudah. Kalau kelompok bola sudah? Sudah. Ini ibu ini tabe Iya. ya 3-nya sama 2-nya dikali tak? Iya. 19 kali 2 38 tambah 3 41. 41. Oke. Sudah. Oke, sudah bola? Sudah. Sudah. Kelompok kartu sudah, kelompok korek sudah, kelompok bola bagaimana? Kita tunggu kelompok bolanya dulu. Ini jangan dikasih gerak ya supaya tidak ada jatuh. Usahakan tahan dari angin. Untuk yang kartu tidak usah ke depan, di sini saja supaya kartunya tidak jatuh. Oke, bisa kita mulai presentasinya? Saya ibu. Oke, siapa yang mau duluan? Saya duluan. Oke, kelompok kartu. Yang lain perhatikan, temannya menjelaskan. Siapa yang mau naik 2 orang? Saya sama Raffi. Oke, ini spidol. Siapa tahu kalian butuh spidol? Yang lain perhatikan temannya ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nak, mohon maaf. Bisa mungkin kelompok sebelahnya pindah dulu supaya teman-teman yang lain bisa lihat hasil diskusinya. Atau silakan saja maju ke depan. Nanti yang menjelaskan cuma 2 orang. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kartu ingin mempresentasikan tentang jawaban kami tentang kartu yang depan. Bisa teman-teman lihat kartu di sebelah sini. Apakah selisih antara 2 suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Di sini menurut kami jawabannya iya, karena suku pertama di bawah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan suku keduanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi selisih suku ke pertama dan kedua adalah 2. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah batang kartu yang diperlukan untuk membuat pola ke 20? Yang ditanya adalah buku ke-20-nya. Buku ke-20-nya adalah A-nya di 6, N-nya itu 20, dikurang 1, tambah bedanya adalah 2.
Karena U pertama dan U kedua selisihnya adalah 2. Ini dia rumus beserta jawaban yang kami dapatkan untuk menganalisis tentang kartu yang sudah kami buat. Jadi, U ke-20 yang kami dapatkan adalah 34. Dengan A itu 6, B itu 2, dan N-nya sama dengan 20. Kemudian, soal kedua, Maulana adalah seorang auditor yang baru lulus kuliah. Maulana melamar pekerjaan di berbagai perusahaan hingga akhirnya ia diterima di sebuah penerbit literatur. Saat diterima bekerja di penerbit literatur, Maulana membuat kesepakatan dengan pemimpin perusahaan, yaitu ia akan mendapat gaji pertamanya adalah Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan 50.000 setiap 2 bulan. Maulana menerima kesepakatan tersebut dengan harapan gajinya akan dinaikkan setiap 2 bulan, 2 bulan sekali. Maulana mulai bekerja di sebuah penerbit literatur pada bulan Juli. Pada bulan Juli tahun 2023. Dapatkah kalian merumuskan permasalahan yang dialami Maulana? Jika perubahan gajinya selalu kontan, berapakah gaji yang diterima pada bulan Desember? Untuk penyelesaiannya, kita langsung ke penyelesaiannya. U ke-1 A sama dengan U1 itu sama dengan Rp1.800.000. Kenaikan gaji yang diterima di setiap 2 bulannya adalah 50.000. Jadi gaji yang diterima Maulana pada Desember 2023 sama halnya dengan mencari U ke-9. Kenapa bisa begitu? Karena Juli, Agustus itu U ke-1, September, Oktober itu U ke-2. Nah, teman-teman, ini jawabannya 44 dengan gaji yang diterima Maulana. Bulan Desember itu 50.000. Karena dia ini mencari gajinya yang dia dapatkan di bulan Desember, maka yang kita cari adalah U ke-9-nya. Penyelesaiannya adalah Sudah. Coba lihat LKPD-nya.
Mama Maulana pada bulan Desember 2023 adalah 2.200.000 dengan A-nya 1.800.000, bedanya 50.000 pada setiap 2 bulan sekali. Sudah, oke? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau begitu kita berikan aplaus bersama temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin bisa lebih sempurna kalau kita bisa melakukan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua? Iya, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang baru saja diberikan oleh guru, yaitu mengenai aritmetika, mengenai korek api. Di sini nomor pertama kita disuruh untuk mengamati susunan yang dibentuk dari batang korek api seperti pada gambar di sini. Nah, di sini kita diberi pertanyaan. Yang pertama, apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Tuliskan alasannya. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut kalian, berapakah batang korek api yang diperlukan untuk membuat bola ke-20? Dapatkah kalian menentukannya? Baik. Pertanyaan yang pertama jawabannya adalah ya, karena selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama, yaitu 3. Maka ini termasuk ke dalam barisan aritmatika. Oke, jawaban yang kedua adalah untuk menentukan batang korek api pada pola ke-20, kalian harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Sini siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Sama Aldi ibu. Sama Aldi. Iya. Bawa bola. Nanti bawa bolanya sama ini saja, kantong. Oh iya. Hah? Jadi orang pertama berapa bola masukkan ke kantong, orang kedua berapa bola.
adalah jawaban yang bagian B. Jadi untuk melakukan pola ke-20 caranya adalah pertama A ditambah R dikurang 1 dikali B. Nah, suku pertamanya adalah 4 ditambah dengan suku yang dicari yakni 20 kurang 1 dan bedanya adalah 3. Setelah itu diselesaikan. Jadi jawabannya seperti jadi banyak batang korek yang dibutuhkan untuk membuat pola ke-20 adalah 61. Oke. Oke, saya akan masuk ke soal yang nomor 2. Amatilah permasalahan berikut ini. Maulana adalah seorang auditor yang baru lulus. Iya. Maulana melamar pekerjaan di berbagai perusahaan hingga akhirnya ia diterima di sebuah penerbit literatur. Saat diterima bekerja di penerbit literatur, Maulana membuat kesepakatan dengan pemimpin perusahaan, yaitu ia akan mendapat gaji pertama sebesar 1,8 juta dan akan mengalami kenaikan 50.000 setiap 2 bulan. Maulana menerima kesepakatan tersebut dengan harapan gajinya akan dinaikkan setiap 2 bulan sekali. Maulana mulai bekerja di sebuah penerbit literatur pada 2 Juli 2018. Dapatkah kalian merumuskan permasalahan yang dialami Maulana jika perubahan gajinya selalu kontan? Berapakah gaji yang diterimanya pada bulan Desember 2019? Oke. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaian saja. Gaji yang diterima Maulana mengikuti pola barisan aritmatiknya dengan gaji pertama yang diterima sebagai suku pertama. Seperti yang kita tahu pada soal tadi, gaji pertama yang diterima adalah 1,8 juta, berarti H atau suku pertama 1 sama dengan 1,8 juta. Maulana membuat pekerjaan di berbagai perusahaan hingga akhirnya ia diterima di sebuah penerbit literatur. Baik, seperti yang kita ketahui pada soalnya tadi, kenaikan gajinya setiap 2 bulan adalah 50.000. Jadi, kenaikan gaji yang diterima setiap 2 bulan sama halnya dengan 50.000 pada barisan aritmatika sedemikian sehingga dapat ditulis bedanya adalah 50.000. Bedanya adalah 20.000 dan suku pertamanya adalah 1,8 juta. Coba diskusikan pola barisan yang terbentuk dari gaji yang diterima Maulana dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Untuk mengetahui pada bulan berapa saja Maulana menerima kenaikan gaji, gunakan bantuan tabel berikut ini. Oke. Baik. Yang kita cari atau yang ditanya adalah gaji yang diterima Maulana pada Desember 2019 sama halnya dengan kali berapa? Baik, saya akan memberikan satu fakta dulu. Kenaikan gaji yang diterima oleh Maulana ini sebesar 50.000 setiap 2 bulan. Jadi bisa kita hitung Juli dan Agustus ini adalah U1 sama dengan 50.000. Baik, 1,8 juta. Baru September Oktober itu adalah U2 yang mengalami kenaikan 50.000 lagi. Oktober November adalah U3 dan seterusnya. Oke. Sisanya rumusnya akan ditulis langsung oleh rekan saya yang di atas.
sama dengan 1,8 juta ditambah dalam kurung 1 kurang 1 dengan beda 50.000 sama dengan 1,8 juta. Ya. 1,800 juta. Ya. 1.800.000. Ya. Itu Juli sampai Agustus. Kita langsung lanjut ke U2 September sampai Oktober. Selisih bedanya hanya 50.000. Ya, di sini U2 September sampai Oktober, Maulana mendapatkan gaji 1,8 juta ditambah dalam kurung 2 kurang 1 dengan beda 50.000. Jadi 1,8 juta ditambah 50.000 dengan hasil 1,850.000. Juta 850.000. Oke, kita langsung masuk ke U3 atau November sampai Desember. Baik, sekarang di U3 atau November sampai Desember dengan hasil 1,8 juta saya hitung 3 kurang 1 dengan beda 50.000 menghasilkan 1,9 juta yaitu gaji Maulana pada saat November sampai dengan Desember. Bisa dilihat di bawah sebenarnya. Ya, dari gaji yang diterima Maulana pada Desember 2019 adalah 9 sama dengan 1,8 juta ditambah dengan 9 kurang 1 dengan dikali 50.000 sampai dengan 1,8 juta tambah 400.000 dengan hasil 2 juta 200.000. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 1,8 juta ditambah 400.000 dengan hasil 2 juta 200.000. Baik, itu adalah materi yang ingin saya paparkan dan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok Kornapi, dengan hasil Kornapi yang pertama adalah 10 ditambah ini dengan hasil 61 korek, dan di soal nomor kedua dengan hasil 2 juta 200.000. Baik, mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya Alvin Ferus dan pamit undur diri. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus ya. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok bola. Ya, boleh maju ke depan. Orang mau bikin pakai apa tadi? Ibu pinjam spidol, Pak. Boleh. Udah. Oh, ada nih. Sudah ada. Ibu tuh Pak juga, Ibu. Ada tuh mau tulis. Ini tetap Yesus ya. Iya kan.
Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya kami dari kelompok bola, kelompok 2 sebenarnya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil pemilihan kami di belakang. Penjelasan. Ya, Diskusi. kami lah ya di belakang. Tapi sebelum lanjut, maka kenalkan temanku ya, Aldian Heriskula, which is bakal jadi orang yang tuliskan semua cakarannya di whiteboard. Dan sudah itu saya, Maulana Rahmatullah, akan jelaskan. Oke. Tapi sebelumnya Aldian saya tuliskan rumusnya, penjelasannya. Ada baiknya kalau kita lihat lagi kembali rumusnya kalau habis kita Ini pakai. ada baiknya kalau kita tulis dulu rumusnya. Kenapa saya tuliskan lagi nih di awal supaya tadi nanti bacakan dulu soal. Jadi amatilah permasalahan berikut ini. Raka mengambil bola dalam tumpukan mainan dalam kantong. Pada pengambilan pertama, Raka mengambil sebanyak 3 bola. 3 pengambilan. Baru sudah itu pada pengambilan kedua Raka mengambil 5 bola. 5 bola. Guys. Nah, baru saja itu, sedangkan pengambilan ketiga Raka mengambil sebanyak 7 bola. Jangan milih, banyak sekali volume diambil. Baru saja itu, lanjut coba kamu amati seperti bla di bawah ini. Yang pertama bagian A, yaitu nomor 1 ini punya 3 bagian, which is 1 nomor jadi kita kalau dia sampai dia kan tahu kenapa bisa. Berapa banyak bagian A, berapa banyak bola yang didapatkan Raka pada pengambilan ke-20? Bisa dipertanyakan dulu nih. Lima kurang 3 berapa? 2. Baca. Lagi yang dicari 20. 20. Cakap. Sebelumnya lanjut ke bagian B, mungkin akan saya jelaskan sedikit. Kenapa saya tulis di sini A? Karena tadi waktu ku bilang pengambilan pertama Raka mengambil sebanyak 3 bola. Perlu kita ketahui kalau A itu adalah suku pertama, which is 3. Jadi kami di sini tulisnya 3. Baris itu B. Nah di B ini ada rumusnya sendiri, bukan secara gampang kita langsung bilang kalau misalnya suku pertamanya 3, baru suku keduanya 5, langsung dibilang pembedanya 2, tidak segampang itu kawan. Jadi itu rumusnya adalah U2 dikurang U1, which is 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi bisa disimpulkan kalau B-nya adalah 2. Terus lanjut yang dicari adalah U20-nya. Berarti kalau kita ikut rumus yang di sini, which is yang ini sih benar, tidak boleh yang lain. Kita ambil 3 sebagai suku pertamanya, maksudnya balas turun 20 dikurang 1, 20 diambil dari yang dicari 20-nya, N-nya kurang 1 dikali 2, berarti itu 3, balas turun 19, dari pengurang 20 kurang 1, berarti dikali 2, berarti dari sebelahnya itu ya
19 kali 2 berapa? 38. 38 turun dalam kurung kurang 3. Sudah itu 3 ditambah 38, 41. Ya, cocok. Baru lanjut ke bagian B. Tentukan rumus ke-20, suku ke-20 barisan tersebut. Sudah dapat. Jadi tuh di sini bisa aja dilihat ya. Oke, itu C. Kalau C-nya ini dia misalnya tentukan rumus ke N barisan tersebut. Which is ini. C. Sudah didapat nih. Jadi tuh pada akhirnya semua ini tuh kayak satu soal bisa berlalu dari hasil ini sama satu. Jadi sudah nih ya, selesai nih, selesai nih. Selesai nih. Oke, ada yang mau bertanya di kelompok bola? Ada, oke, kita beri fokus dulu. Oke. Ditutup di pale. Jangan lama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bawa ke. Oke, seperti yang saya katakan tadi, di akhir pembelajaran akan ada penilaian individu yang akan saya berikan. Jadi ini ada soal. Di sini ya, soalnya silakan ambil satu orang satu. Ya. Satu orang satu. Iya. Semuanya. Permisi. Ambil kita man. Oke, silakan diambil satu orang satu. Oke, soalnya silakan kalian buka, kemudian silakan dikerja di kertas selembar. Oke, Ibu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Ardiansyah, kamu bisa aja. Ya. Ini, Bu. Cocok misalnya begini, Kak. Di, satu. Ini dikasih begini. Iya. Oh, dikali silang ini. Iya, ini dikasih masuk begini toh? Iya. Nah, ini. Oh, tulisan sambung dia kalau angka dia. Oke? Iya, makasih, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Silakan dikerja soalnya. Ada yang mau ditanyakan dari soalnya? Ada? Tidak ada. Ini ada. Ini soalnya. Jadi ini 236. Nah, ini kan dikasih masuk begini toh. Nah, jadi nanti kita nih atur ke bagaimananya ini ke sini. Very good. Oke? Silakan dilanjut. Bagaimana kelompok ini? Kami ada yang dapat Al-Quran sama ada yang dapat. Ya, itu memang soalnya diacak, ya. Soalnya memang diacak. Jadi kalau di soal yang satunya itu dia mencari berapa
kira-kira kalau dalam satu hari itu berapa kita bisa baca ayatnya? Nah, Kan dia minta pada minggu keberapakah kemudian harus menyelesaikan Iya. 100 ayat. Tidak nyamuk nggak sih? Tiga. nah, ini sebentar kalian ini. Sudah Ibu? Sudah? Sudah. Oke. Yang lain mana? Tunggu tahu Ibu. Oke. Kalau yang sudah, silakan maju ke depan, kumpul jawabannya. Ya? Soalnya juga dikumpul. Mungkin bisa masing-masing tiap kelompok bawa ke depan kertas jawabannya temannya. Oke. Oke. Kelompok berapa lagi? Oke. Ini sebagai penilaian individu kalian ya. Saya mau tahu sampai di mana sih pemahaman kalian di dalam materi barisan aritmatika. Oke, sudah? Masih ada yang belum kumpul? Masih ada yang belum kumpul? Sudah? Oke, kalau sudah semua. Oke, kalau sudah semua, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau saya bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, saya ulang ya. Bisa mungkin suaranya lebih ini ya, lebih semangat ya. Oke, saya ulang ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ulang satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah presentasi, diskusi. Saya mau dulu sampaikan ke anak-anak, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa? Maulana, silakan berdiri. Ada Ibu. Jadi toh pelajaran hari ini kan tentang barisan aritmatika. Satu hal yang bisa kita jadi kesimpulan adalah ini bukan cuma kayak rumus matematika belaka begitu. Ya. Tapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kayak tadi tuh itu bola. Ternyata yang sebelumnya jelasin jadi itu ternyata ada rumusnya dan ternyata bisa berguna. Ternyata bisa berguna. Oke, ada jawaban lain? Saya Ibu. Ya, silahkan. Saya mau menambahi dari kalimat yang Maulana tadi sampaikan. Ya. Ini lebih nyata yang menjadi dijelaskan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap antara dua suku yang berhubungan.
selisih ini biasanya disebut beda. Dan sedangkan rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang Kurang 1 1. dikali beda. Itu tadi Bu, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Kalau kelompok yang di sini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Baik, apa yang bisa saya simpulkan dari materi hari ini, barisan aritmetika ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga Ibu, bukan hanya sekedar untuk matematika, tapi kita juga bisa menghitung seberapa banyak jumlah suatu hal dengan akurat. Dengan rumus yang seperti tadi sudah disampaikan, UN sama dengan A tambah ditambah N kurang 1 dikali B. Oke. Saya rasa kalian sudah memahami bagaimana mendeskripsikan itu barisan aritmatika, bagaimana caranya kita menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Oke, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyiapkan hari ini? Sekalian memimpin doa. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama setelah menyelesaikan pembelajaran matematika. Doa dimulai. Doa selesai, berterima kasihlah kepada guru kita. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Ibu sayang kami. Oke, makasih.